Selamat datang di kelas anti bucin. Kesabaran merupakan kunci dari hubungan yang baik sebagai budak cinta. Andovi, lu bucin banget. Lo bucin, Jo. Bucin adalah sebuah film komedi yang rilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang perjalanan 4 seorang sahabat bucin. Karena merasa diri mereka memiliki sifat bucin, mereka lalu mengikuti sebuah kelas bernama kelas anti bucin, yaitu kelas dengan pembelajaran yang sangat ekstrim. Karena keekstriman pembelajarannya, kelas itu hampir saja menghancurkan hubungan persahabatan dan percintaan mereka. Lalu akankah mereka berhasil melewati rintangan kelas anti bucin? Jadi langsung saja siapkan tempat rebahan paling nyaman dengan cara memeluk bantal guling, karena itu adalah jalan terbaik untuk Anda sebagai kaum jomblo. Lalu pastikan celana Anda tidak melorot dan cekicrot. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan 4 sosok sahabat bucin. Mereka adalah Jovial Da Lopez, kemudian Tommy Lim, Andovi Da Lopez, dan Chandra Leo yang sekaligus pembuat karya di film ini. Keempat sahabat bucin ini berada di sebuah ruangan tertutup. Nama ruangan itu adalah ruangan kelas anti bucin. Selamat datang di kelas anti bucin. Tubuh mereka diikat oleh alat pendeteksi detak jantung. Gerak-gerik mereka diawasi lewat CCTV oleh seorang wanita yang sekaligus menjadi guru di kelas itu. Dia bernama Vania. Vania yang menjadi guru kelas memberikan keempat sahabat bucin itu sebuah rintangan, yaitu rintangan dengan tema kesabaran adalah kunci agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Namun keempat sahabat itu malah ribut dan bertingkah konyol, sampai mereka pun kehilangan rasa sabar yang menjadi kunci dari rintangan itu. Sementara Jovi yang mengerti dengan situasinya, lalu ia berusaha menenangkan sahabatnya agar mereka bisa tenang dan bersabar. Tenang aja. Diam. Setelah keadaan menjadi tenang, lalu alat mendeteksi detak jantung di tubuh mereka itu menandakan bahwa mereka sudah mampu untuk tenang. Guru Vania lalu masuk dengan mengucapkan selamat, dan ia juga berkata bahwa kesabaran memanglah sangat pahit, namun hasilnya yang begitu sangat manis. Kesabaran itu emang pahit, tapi hasilnya akan selalu manis. Kelas lalu ditutup dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan inilah bucin. Kehidupan mereka di luar kelas anti bucin. Andovi masih saja menjalani hidupnya sebagai cowok lelaki pria yang diperbudak oleh cinta dari pacarnya bernama Kirana, atau biasa ia panggil dengan sebutan Kiki. I will die every day. Bucin. Lalu Tommy menjadi budak cinta dari pacarnya yang bernama Julia. Kita sehati apa enggak? Pertanyaan yang pasti serba salah kalau dijawab. Dan Jovi yang menjadi budak cinta dari pacarnya bernama Cila. Sementara Chandra di sini hanya berperan sebagai pelengkap di kelas anti bucin karena ia tidak memiliki seorang pacar, sama halnya seperti Anda. Sungguh menyedihkan. Lanjut. Kelas anti bucin yang mereka ikuti itu berawal dari 1 minggu yang lalu.
Ketika itu, Jovi menerima sebuah pesan dari seorang yang ia tidak ketahui. Dalam pesan itu, Jovi diminta untuk mengikuti sebuah kelas bernama kelas anti bucin. Karena merasa dirinya memiliki sifat bucin, lalu Jovi pun menyetujui pesan itu dan ia mengajak ketiga sahabatnya untuk ikut bersama agar mereka bisa menghilangkan sifat bucin yang ada pada diri mereka. Dan kini mereka merahasiakan kelas itu kepada pasangan mereka masing-masing. Dan hampir saja rahasia itu diketahui oleh Kiki atau pacar si Andovi, karena ia mendengar percakapan Tommy dan Chandra yang membahas kelas itu. Dengan cerdiknya si Andovi, Tommy, dan Chandra lalu mengalih pembicaraan Kiki itu dengan cara bernyanyi. Kiki, do you love me? 'Cause I want you. Dan tiba keesokan harinya, kelas anti bucin kembali dilanjutkan. Namun kali ini dengan tema yang berbeda, yaitu dengan tema kejujuran adalah kunci untuk melewati rintangan itu. Tapi jika mereka tidak menyelesaikan rintangan itu dalam waktu 15 menit, maka guru Vania akan membocorkan kelas yang mereka ikuti itu kepada pasangan mereka masing-masing. Karena tidak mau hal itu akan terjadi, maka satu persatu dari mereka lalu maju ke depan untuk berkata jujur terhadap apa yang sudah mereka rahasiakan, yaitu sesuai dengan tema kelas bahwa kejujuran adalah kunci dari rintangan itu. Pas Andovi, ke biji gue suka. Mulut gua ada di dekat kemaluan pria. Gua jijik, tapi gua nggak mau mereka berhenti. Setelah satu persatu dari mereka mengatakan yang sejujurnya, dan akhirnya mereka pun berhasil lolos pada rintangan itu, meskipun dengan kejujuran yang sangat konyol. Lalu tak lupa guru Vania masuk dengan mengucapkan selamat, dan ia juga berkata, berusahalah untuk selalu berkata jujur tanpa pernah berbohong, karena kalau dia tahu kalian berbohong, maka dia pasti akan kecewa. Bye, Vania si cewek perempuan girl. Kelas selalu ditutup dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ketika di luar kelas anti bucin, Andovi yang tanpa perubahan masih saja menjadi cowok pria lelaki bucin. Karena di tengah latihannya sebagai pemain basket, ia malah bermesraan dengan pacarnya. Dan dengan sifat bucinnya, si Andovi malah sengaja merintih kesakitan di depan rekan tim basketnya agar ia bisa mendapatkan izin untuk meninggalkan tempat latihan demi menemani sang pacar. Kalau lu nggak main, Begitu juga dengan Tommy, ia menemui pacarnya di sebuah restoran. Namun konyolnya, Tommy malah menyapa orang lain yang dia kira itu adalah keluarga dari pacarnya. ada opa. Dan ternyata, pacar dan keluarga pacarnya berada di sebelah orang yang dia sapa itu. Tam hidur, Tam. Hidur, Tam. Waduh. Di lain sisi, Jovi yang kini merasa dirinya memiliki perasaan kepada Vania atau guru di kelasnya itu. Dan hal itu yang membuat kisah cintanya bersama Cilla menjadi kurang baik. Karena merasa hubungannya dengan Cilla menjadi kurang baik, ditambah dengan perasaannya yang timbul kepada Vania, Jovi lalu pergi menenangkan diri ke sebuah tempat hiburan malam bersama Chandra. Dan tanpa diduga, ternyata ia malah bertemu dengan Vania. Lalu Vania mengajak Jovi untuk berbicara di luar tempat itu. Di tengah pembicaraan mereka, Vania mengatakan bahwa Jovi adalah cowok pria lelaki yang sangat bucin. Lo bucin, Jo. Lalu Vania juga meminta Jovi untuk meninggalkan Cilla atau pacarnya itu. Dan hampir saja terjadi adegan adu mulut antara kesebelasan mulut Vania dengan kesebelasan mulut dari Jovi. Namun sayang sekali adegan itu harus terhenti karena ternyata si Jovi belum menyikat giginya. Maksud saya terhenti oleh sebuah mobil yang akan menjemput Jovi pulang.
Dan tiba keesokan harinya, kelas anti bucin kembali dilanjutkan. Kali ini dengan tema yang berbeda, yaitu keberanian adalah kunci untuk melewati rintangan itu. Namun sekarang mereka akan menghadapi rintangan itu secara individu, yang dimana peserta pertama adalah si Andovi. Dalam rintangan itu, Andovi disuruh untuk melewati kobaran api agar ia bisa mengambil sebuah tas yang ia duga tas itu adalah milik pacarnya atau si Kiki. Keberanian adalah kunci untuk melewati kobaran api itu. Lalu peserta kedua adalah Tommy. Tommy mendapat sebuah rintangan jawab kuis seperti halnya peserta audisi 2 miliar di Antv. Keberanian adalah kunci untuk menjawab kuis itu. Dan peserta ketiga adalah Jovi. Di sini Jovi mendapatkan rintangan dari Vania sekaligus guru di kelasnya itu. Dan Jovi diberi pilihan terhadap apa yang akan dia lakukan jika berduaan di dalam sebuah ruangan kosong bersama Vania. Keberanian adalah kunci dari rintangan itu. Sementara itu, Chandra di sini menjadi peserta keempat. Namun ia hanya dimasukkan ke dalam ruangan kosong tanpa diberi sebuah rintangan karena nasibnya yang sebagai cowok pria lelaki jomblo. Lanjut. Kembali ke peserta pertama, yaitu Andovi. Andovi terus berusaha melewati kobaran api itu. Namun sayangnya ia tidak mampu dan harus menyerah di rintangan itu. Begitu juga dengan si Tommy. Ia kehabisan waktu karena ia tidak mampu menjawab kuis itu. 5, 1. Lain halnya dengan si Jovi. Ia berusaha terhadap apa yang akan dia lakukan jika berduaan dengan Vania. Maka Jovi pun mengatakan, Gue suka sama lo. jawaban itu lalu membuat Vania tersenyum lebar selebar daun kelor. Lalu kelas ditutup dengan rasa cinta dari Andovi dan Vania. Ketika mereka di luar kelas, mereka malah saling menyalahkan satu sama lain, yang dimana Andovi mengira bahwa Vania adalah wanita cewek psikopat di kelas itu. Namun Jovi membantahnya, dan mereka pun bertengkar satu sama lain, sampai hubungan persahabatan mereka menjadi hancur karena kelas itu. Begitu juga dengan kisah cinta mereka kepada sang pacar, yang kini menjadi sangat buruk. Jovi yang kini timbul perasaan kepada Vania, dan hal itu yang membuat kisah cintanya bersama Cilla menjadi kurang baik. Ditambah dengan Tommy dan Julia yang akan membatalkan acara pernikahannya. Begitu juga dengan Andovi yang akan memutuskan hubungannya dengan Kiki. Lalu Chandra di sini berusaha untuk menyatukan mereka kembali, namun sayang usahanya itu malah gagal. Semua jadi hancur karena kelas itu. Dan sekarang satu persatu dari mereka mulai menyibukkan diri masing-masing, tanpa ditemani seorang sahabat dan tanpa ditemani seorang pacar. Dan tanpa diduga, Jovi ternyata malah berselingkuh dengan Vania atau guru di kelasnya itu. Perselingkuhannya dengan Vania tidak diketahui oleh Cilla atau pacarnya. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya. Lalu ketika Jovi dan Vania akan melakukan adegan olahraga malam, tiba-tiba Vania dengan ekspresi wajah yang kesal dan penuh dengan penyesalan, ia mengingatkan suatu hal kepada Jovi, yaitu kembali ke 2 tahun yang lalu, ketika Jovi berada di sebuah tempat hiburan malam dengan keadaannya yang mabuk berat. Ketika itu juga, Jovi bertemu dan berkenalan dengan Vania. Itu adalah awal pertemuan bagi mereka. Jovi dengan keadaannya yang mabuk berat, ia tak sadar bahwa dirinya berjanji akan menikahi Vania. Dengan syarat, Vania harus memberikan tubuhnya kepada Jovi malam itu. Karena suka sama suka, Vania pun percaya pada omongan Jovi. Lalu ia memberikan tubuhnya untuk dinikmati di sebuah kamar hotel. Dan ketika waktu sudah pagi, Jovi yang sudah sadar dari mabuknya, namun ia tidak mengingat dengan siapa ia tertidur malam itu karena keadaannya yang sudah mabuk berat. Lalu ia pun beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Namun sialnya, ternyata Vania kembali setelah Jovi meninggalkan tempat itu. Dan sejak kejadian itu, Vania merasa kecewa. Dan kini,
ia menagih janji Jovi yang akan menikahinya seperti perjanjiannya 2 tahun yang lalu. Dan ternyata Vania lah yang mengirimi pesan kepada Jovi untuk mengikuti kelas anti bucin itu. Alasan Vania membuat kelas anti bucin itu agar ia bisa mendapatkan hati Jovi untuk kembali bersamanya. Lalu di lain sisi, Andovi, Tommy, dan Chandra ternyata diculik oleh anak buah dari Vania untuk dijadikan sebagai sandera. Kembali ke Jovi dan Vania. Karena mengetahui sahabatnya dijadikan sebagai sandera, lalu Jovi pun diberi pilihan oleh Vania, yaitu menyelamatkan hubungan persahabatannya atau menyelamatkan hubungan kisah cintanya bersama Cila. Namun Jovi lebih memilih menyelamatkan hubungan persahabatannya. Jovi lalu menelpon Cila untuk mengatakan kejujuran tentang perselingkuhannya dengan Vania itu. Namun di akhir percakapannya dengan Cila, Jovi malah mengatakan I love you, yang kemudian membuat Vania merasa marah dan kesal. Sini HP gue. Ngapain lo bilang I love you? Lo tuh brengsek, Cok! Lalu di lain sisi, Andovi, Tommy, dan Chandra ternyata membobol pintu ruangan kelas itu secara paksa, dan mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Setelah kejadian itu, kini mereka kembali menjalankan hubungan persahabatan dan percintaan mereka menjadi sangat baik dan bahagia. Ditambah dengan acara momen pernikahan, yaitu pernikahan Jovi bersama Cila, namun bukan bersama Vania. Karena di sini, Vania gagal membalaskan dendamnya, dan ia juga gagal mendapatkan Jovi itu kembali bersamanya. Lalu film ini berakhir dengan kebahagiaan para sahabat bersama pasangannya masing-masing di pernikahan itu. Ending film ini membuat otak menjadi pusing dan sedikit bingung. Tapi jika kalian menonton film ini secara utuh, dijamin bikin kalian ngakak bertubi-tubi, bahkan sampai salto belakang. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.